Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Ruwiya dan riwayataken dan ceritakan an ba'di sholihin saking sebagian pirang-pirang kang soleh. Qala ngendika sapa ba'du sholihin kana ana iku li Rabi'ata al-Adawiyati kaduwe Rabi' al-Adawi apa sing ana ahwalun pira-pira tingkah kesyadda kang beda-beda apa ahwal. Bakanat ana sapa Rabi' al-Adawiyah marratan ing dalam saambalan yaglibu yang mendominasi ya alaiha atau mengalami alaiha ngatasi Rabi' al-Adawiyah apa al-hubbu cinta demen wa maratan la ing dalam saambalan yaglibu iku yaglibu mengalami alaiha ngatasi Rabi' al-Adawiyah apa al-unsu ayem wa marratan la ing dalam saambalan iku yaglibu mengalami alaiha ngatasi Rabi' al-Adawiyah apa al-khaufu wedi. Jadi dikisahkan Rabi' al-Adawiyah itu seorang waliyah solehah yang punya sifat yang kadang-kadang berbeda. Terkadang dia senang banget, terkadang dia ayem tentrem banget, diam santai dan lain sebagainya, bahagia. Tapi terkadang juga dia ketakutan. Nah, sifat-sifat ini muncul dengan sendirinya. Makanya bagi orang-orang yang sudah satohat itu keadaan dalam sebuah tingkat kewalian di mana dirinya sudah tidak sadar dengan apa yang diucapkan. Ya dia ngomong ABCD tapi kadang dia nggak sadar dengan omongannya. Nah, satohat itu biasanya dialami oleh orang-orang yang sudah jadab, majdub. Majdub itu artinya kesadaran dirinya sudah ditarik oleh Allah. Jadi tajalli ilahinya dia sudah menyatu dengan tajallinya Allah. Sehingga apa yang dia lihat di sekitarnya itu hampa, tidak ada. Kecuali yang dia lihat hanya semuanya adalah Allah. Ada nggak orang seperti itu di zaman sekarang? Ada. Contoh yang paling sering muncul di Instagram itu Wan Shaykhon. Wan Shaykhon itu kan seperti itu, orang yang majdub. Kalau di Jawa Timur itu di Nganjuk ada namanya Habib Abu Bakar As-Segaf. Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar As-Segaf. Itu kalau nggak salah itu masih simbahnya Habib Zainal Abidin Az-Zahir. Itu masih simbahnya. Itu juga sama, beliau sudah kadang ya senang banget joget-joget sendiri, kadang marah-marah sendiri. Tapi biasanya orangnya nggak banyak nggak ngomong gitu. Karena tajalli ilahinya sudah benar-benar menyatu dengan Gusti Allah. Nah, ketika orang seperti ini biasanya muncul pertanyaan, apakah orang seperti ini terkena hukum syariat atau tidak? Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan terkena hukum syariat karena dia masih umatnya Nabi. Ada yang ngomong itu sudah tidak terkena hukum syariat karena kesadaran dirinya sudah diangkat oleh Allah, sehingga dia melihat segala sesuatu itu benar-benar Allah. Dia nggak butuh namanya motor, baju bagus, nggak butuh. Habib Abu Bakar itu kalau kemana-mana cuma pakai sarung, nggak pernah pakai baju. Terus kemudian Wan Shaykhon, ya bajunya kayak gitu, baju tentara, jadi dikasih yang lebih bagus nggak mau. Nah, orang-orang seperti itu biasanya memang rada nyeleneh. Lah sama dengan Rabi' al-Adawiyah, dia kadang seneng banget, kadang sedih banget, kadang marah-marah sendiri. Ini apa yang terjadi? Kita lihat. Wa qala lan ngendika lan cerita sapa zaujuha bojo lanange Rabi'ah. Jalastu lungguh sapa ingsun yauman ing dalam suwiji dina.
minal ayami kang tetep saking pira-pira dina akulu hale mangan sapa ingsun wa hiya lan hale utawi Rabiul Adawiyah iku jalisatun wong kang lungguh bijani ping dalem sandinge ingsun Pako adat mongko lungguh sapa Rabi'ah tadkuru haling ngeling-eling sapa Rabi'ah ahwala yaumil qiyamati ing pira-pira kengeriane dina kiamat. Di suatu hari suaminya Rabi'ah itu sedang duduk bersama dengan Rabi'ah. Dia duduk bersama makan dan Rabi'ah duduk di samping suaminya. Ketika dia duduk, si Rabi'ah tiba-tiba mengingat betapa mengerikannya kehidupan di hari kiamat. Fakultum mongko ngucap sapa ingsun rupane ngucap da'ina tinggalo sira na ing ingsun natahannau hale menikmati sapa kita bito amina kelawan panganane kita. Jadi kemudian si suaminya ngomong, sudahlah kamu ngapain, udah duduk yang anteng yang tenang, kita nikmati makan bersama. Ini istrinya wali mas, nggak terima nyai, wali ini istrinya. Faqalat nuling ngucap, nuling jawab sapa Rabi'ah lastu ora ana ingsun ana ya ingsun wa anta lan sira iku mimman yahuddu kang seret ya, termasuk wong kang seret alaihi ngatasi man apa at-ta'amu panganan bidik ril akhirati kelawan yang ngeling akhirat. Kata Rabi'ah, mas kita, aku sama kamu itu bukan orang yang tiba-tiba gara-gara ingat akhirat terus kita itu makannya jadi nggak doyan. Kita bukan golongan orang seperti itu. Kita tetap santai mas. Tuh, suaminya dikasih tahu kayak gitu. Summa qalat nuling ngucap sapa Rabi'ah wallahi demi Allah ini teman stune ingsun iku lastu ora ono ingsun iku uhibbuka demen sapa ingsun ka ing sira hubal aswaji kelawan kaya demene pira kelawan demene pira-pira bojo. Innama uhibbu angin mestine demen sapa ingsun ka ing sira hubbal ikhwani kelawan kaya demene pira-pira kanca. Dan suaminya disemes, demi Allah mas, aku itu hubungan aku ke kamu itu bukan aku mencintaimu karena hubungan seperti layaknya suami istri. Aku mencintaimu yaitu cinta relasi seperti halnya relasiku saudara-saudaraku muslim lainnya. Jadi aku bukan orang yang mencintaimu ketresnan awakmu sing kayak pada umumnya hubungan suami istri, bukan. Aku mencintaimu dalam hubungan relasi percintaan antar sesama muslim gitu. Jadi Rabi'ah ya nggak merasa kehilangan akhirnya ketika suaminya meninggal dunia. Jadi ketika suaminya meninggal dunia ya tetap santai aja. Kenapa? Karena dia yaitu tidak meletakkan cintanya yang berlebih itu kepada manusia, tetapi cintanya yang berlebih itu dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang kiai itu masih temannya Buya Husain itu.
Ini Buya Husain kebetulan tadi habis misi di Mardiyah itu. Itu temannya Buya Husain dulu ada yang pernah meninggal. Suaminya meninggal dunia. Kalau yang alumni Babakan tahu itu, Babakan Ciwaringin di Pondok Jambu itu dulu ada kiai meninggal, istrinya ditinggal meninggal. Ya karena sedih banget, terpukul karena kehilangan suaminya, akhirnya si Bunyai ini dipeseni sama Buya Husain untuk sadar bahwasanya yang punya kehidupan ini bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang punya pasangan kita juga bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Buya Husain mengajak Nyimas, namanya panggilannya kalau di Babakan itu untuk menulis. Akhirnya beliau menjadi penulis hebat Pondok Kebon Jambu itu. Nah, itu sampai sekarang ya karya-karya puisinya luar biasa. Puisi yang menggambarkan betapa dia kayak Robiah gitu, yang menggantungkan hidupnya, cintanya kepada Allah benar-benar sepenuhnya. Seperti itu. Nah, siapapun dari kita, kalau kita terlalu mencintai apapun, terlalu berlebihan, itu pada akhirnya ketika sesuatu itu hilang dari kita, kita terpukul. Kamu misalnya cinta sama motormu, tiap hari sebelum berangkat kuliah dilapi, digosok-gosok, dicuci, diwangi-wangi, tiba-tiba dipakai sama temenmu bleret sitik, kamu mesti mangkel banget. Wah, kok motor saya dilecetin begini, saya nggak habis pikir. Ya kenapa? Ya karena kamu rasa cintai banget barang. Sama kayak misalnya kamu seneng dengan sahabatmu sekamar, akrab banget. Kalau makan bareng, kemana-mana bareng, suatu hari tiba-tiba sahabatmu mengkhianati kamu dengan suatu perkara, wah itu kamu mesti marahnya gak habis-habis, jengkelnya setengah mati. Maka dari itu letakkanlah dunia dalam arti siapapun cinta kita kepada makhluk itu jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Kalau kita mencintai terlalu sepenuhnya, benar-benar diforsir cinta kita kepada mereka, akhirnya yang terjadi kita kecewa. Sama kita mencintai anak pun, jangan terlalu. Takutnya apa? Seandainya anak itu tidak sesuai dengan kita kecewa. Tapi sandarkanlah segalanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada sesuatu terjadi, kita tidak kecewa, terus akhirnya kita gersuloh. Seperti itu. Jadi tetap sandarkan dirimu, ta'alluqmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Robiah mengatakan bahwasanya relasiku dengan kamu itu bukan relasi seperti suami dan istri pada umumnya, karena aku melihat kamu itu sebagai saudaraku sesama muslim, saudara seiman, nggak lebih nggak kurang. Dan suaminya pun paham, nggak baper dia ngomongnya gini. Coba kalau orang biasa baper gitu, dikira punya selingkuhan. Maka dari itu kalau kamu mencintai seseorang, dilalanya besok pasanganmu kok kayak Robiah, ya nggak usah baper gitu. Kayak Gus Dur dulu sama. Gus Dur itu selalu bilang ke Bu Sinta dan anak-anaknya bahwasanya prioritas keluarga itu diletakkan setelah satu, Islam, Indonesia, dan NU. Setelah itu baru keluarga mendapati urutan keempat. Bagi Gus Dur prioritas utama Islam, prioritas kedua negara Indonesia, prioritas ketiga Nahdlatul Ulama, baru prioritas keempat keluarga. Kalau keadaan seperti ini nggak ngerti, ya udah baper akhirnya. Habis itu kamu bisa jadi mendapatkan pasangan seperti ini, jangan kaget. Karena bagi mereka orang-orang seperti ini itu perjuangannya itu untuk agama.
untuk negara, untuk umat, bukan memikirkan diri sendiri. Lah kalau pasangannya mengerti aman, keluarga bisa di backup. Tapi kalau pasangannya nggak ngerti malah baper terus, ya hancur itu rumah tangga. Maka dari itu kesepakatan itu penting ketika nikah. Kamu ketika menikahi seseorang harus ngerti latar belakangnya seperti apa, impiannya dia besok mau jadi apa, perjuangannya dia mau memperjuangkan apa, itu harus tahu. Jangan cuman ya aku sayang sama kamu, kamu sayang nggak sama aku, ya aku sayang sama kamu, udah selesai. Kehidupan nggak berhenti di situ, masih ada jenjang-jenjang yang harus kalian lalui, dan itu masih panjang. Seperti itu. Lanjut sampai mana? Wa kanat lan ono sapa Rabi'ah iku idza tabihat, nalikane masak makanan sapa Rabi'ah kidron ing dalem kendil. Qalat mongko ngucap sapa Rabi'ah, kulhu mangono sira ing panganan, ya sayyidi duhai duh bendoro kita. Fama yasihu ora sehat apa jismi awak ingsun, illa bitasbihi angin kelawan ngucap tasbih. Jadi ketika beliau Rabi'ah al-Adawiyah memasak makanan untuk suaminya didahulukan, ulhu ya sayyidi, mas monggo niki didahar. Tetapi dia tidak meminta untuk ditemani juga. Jadi suaminya disuruh makan tapi makan sendiri. Nah bagaimana dengan Rabi'ah? Kata Rabi'ah, fama yasihu jismi illa bitasbih, badanku nggak akan sehat kecuali dengan tasbih. Artinya aku cukup dengan wiridan, aku udah cukup kenyang aku. Maka jenengan nggak usah pengen minta ditemani makan sepiring berdua biar romantis. Nah, itu nggak kayak gitu kalau Rabi'ah. Rabi'ah adalah prioritas hidupnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Makanya terkenal dengan cerita bahwasanya dia ingin memadamkan api neraka dan ingin membakar surga. Kenapa? Karena dia ingin bahwasanya orang yang ngaji, orang yang ngibadah kepada Allah itu memang benar-benar ikhlas karena Allah, bukan karena takut pada neraka dan pengen mendapatkan nikmat surga. Coba kita kalau nggak ada siksa neraka, nggak ada iming-iming surga, apakah kita masih mau beribadah kepada Allah? Itu pertanyaan yang jawabannya kembali pada diri kita masing-masing. Nah, Rabi'ah adalah orang yang seperti dia, tidak mau melihat orang beribadah itu bukan karena Allah. Jadi seperti itu. Summa qalat nuli ngendika sapa Rabi'ah, limaring ingsun, idhab budalo sira, fatazawwaj mongko rabiya sira. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah mempersilahkan kepada suaminya untuk mencari cewek lain, menikah lagi. Nanti yang mas-mas, wah aku pengen duwe bojo kaya Rabi'ah ben oleh poligami. Wah. Ya dibayar jangan itunya, tetapi kualitas ketakwaannya itu pengen kayak Rabi'ah. Ya. Jangan oh iya pengen kayak Rabi'ah biar dipersilakan poligami. Keliru gitu. Fatazawajtu mongko rabi sapa ingsun bisalah sinisain kelawan telu pira-pira wadon. Bakanat ana sapa Rabi'ah iku imuni aweh pangan sapa Rabi'ah ni ingsun allahma ing daging. Wa taqulan ngucap sapa Rabi'ah idhab budalo sira biquwatika kelawan kekuatan sira ila ahlika maring bojo-bojone sira. Wah penak banget ini, sudah dipersilahkan poligami terus disediani panganan enak supaya dia pulang ke istri-istrinya yang lain selain Rabi'ah itu dengan kekuatan, sehingga ketika menjalin hubungan itu tidak loyo. Ini
betapa Robi'ah memang benar-benar ini nggak baper ya, mempersilakan nggak cuman poligami, bahkan disiapin makanan supaya nek ngumpuli bojone yang lain itu tidak lemes. Itu ini menunjukkan bahwa cintanya dia itu murni hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah biasanya kalau ada pasangan yang terlalu baper, yaitu karena meletakkan cintanya terlalu berlebihan kepada pasangan. Akhirnya jadinya baperan. Maka dari itu kamu nek tresno karo kancamu, besok apalagi udah jadi suami istri, belum sudah jadi suami istri aja jangan terlalu bucin. Apalagi kalian belum nikah, itu bucin yang salah, double salah. Nah itu, jadi sadarlah ya. Wa kanat lan ana sapa Rabi'ah iku takti ha nekani ha ing Rabi'ah sapa sing nekani al jinu jin bikul lima kelawan saben-saben barang perkara tatlubu kang dicari oleh Rabi'ah bu ing emah. Suatu hari dia itu didatangi sama jin, ditawari Rabi'ah minta kayak emas, tak gunung. Apa kata Rabi'ah? Gak butuh aku. Kita kayak bojo sing ganteng, wis ora butuh. Pemain bojo ganteng, bojo kowe takon poligami. Itu. Ini jinnya mumet ini ketemu orang kayak Rabi'ah, karena sudah nggak ada hasrat keduniaan. Benar-benar dirinya itu disuruh untuk mematikan dirinya. Rabi'ah itu dia mematikan dirinya supaya dirinya tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah ketika orang-orang terjadinya sebuah kerusakan tatanan sosial, yaitu karena ada hawa nafsu. Misalnya kita disuruh untuk sama setan, wis ora usah ngaji wae, enak turu menebar buka wareg ngantuk. Itu hawa nafsu itu. Itu ada setan yang membisiki. Makanya Imam Ghazali mengatakan wa in sadafta qalbaka musawifan ila, apa itu kata Imam Ghazali? Ila kepada ketaatan. Kalau hatimu menemukan ajakan untuk melakukan ketaatan musawifan. Musawifan itu dari kata saufa, artinya mengkoseklah. Wa mumatilan dindende. Itu sudah, itu artinya kamu menjadi bala tentaranya setan. Jadi tandanya kalau orang sudah satu langkah menjadi koncone setan, kuwi nek kon ibadah angel. Itu kata Imam Ghazali. Musawifan wa mumatilan. Misalnya diajak, ayo ngaji, polah ngaji. Iso aku. Diajak pol ibadah tahajud, ngusah sesuk wae. Diajak lagi besoknya sesuk wae. Diajak lagi, ayo sembahyang jamaah asar, kowe isik wae, aku engko nyusul. Nah, itu artinya kita sudah satu langkah menjadi bala tentarane setan. Itu kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Di bab awal itu, sebelum Imam Ghazali membahas ilmu-ilmu yang lain, itu dasar banget itu. Jadi tinggal kita koreksi diri kita sendiri. Kalau awakmu kok kayaknya sama ibadah, sama hal yang berbau kebaikan, ketakwaan itu koyone sengit ya. Itu nek bahasane teman-teman itu perlu diruqyah itu. Itu biasanya reaksi kalau diruqyah muntah itu. Muntah. Kenapa? Ya karena ada makhluk-makhluk itu, setan demit yang sudah menguasai batin kita. Mereka menyerangnya pakai apa? Pakai bisikan. Jadi kalau kamu merasa kayak ada yang nggawe awakmu wis ora usah ngaji, barang keapian ki awakmu wis apal saka bayek ki diajak apik. Ora usah. Itu berarti ada. Nah, bagaimana menghindari hal semacam itu?
Perkumpulan dengan orang soleh, yang itu loh apa, tanda apa, tombol hati itu hak, itu benar itu. Nah, perkumpulan orang soleh itu salah satunya ada di pesantren. Makanya pertemanan di pesantren itu adalah obat untuk hati-hati yang sedang gersang. Kamu membentuk komunitas, bertakwa bareng, ngaji bareng, ibadah bareng. Maka kata Nabi, setan itu masuk ke dalam tubuh kita lewat majrad dam, lewat aliran darah. Maka sempitkanlah aliran darah itu dengan cara berpuasa. Kalau nek awakmu kok wis poso tapi kok isik wae pengen maksiat, itu berarti ada yang salah dengan puasa kita. Entah bukone kokean, apa gosok pangane kancane. Nah itu pertanyaannya, kamu jawab dengan hatimu sendiri. Wa taqulu idhab bi quwwatika wa kanat lan ono sapa, ini tadi sudah, wa kana lan ono iku lahaka duwe Rabi'ah apa sing ono karomatun pira-pira kemuliaan, kasiratun kang akeh apa karomat, hatta matat inggo sedo sapa Rabi'ah. Jadi karomahnya Rabi'ah Adawiyah itu banyak sekali. Ini mau sekti ya. Apakah yang dipunya itu hanya Rabi'ah? Enggak. Orang kalau sudah soleh, Mas, Mbak, itu karomah itu akan muncul dengan sendirinya tanpa diminta. Kamu kalau nggak percaya, kamu baca bukunya apa, Ustadzah Halimah Al-Idrus yang judulnya Bidadari Surga. Itu isinya orang-orang soleh yang punya karomah yang sangat luar biasa. Salah satunya itu ada Hubabah, siapa saya lupa itu. Itu dia itu sebelum meninggal dia tahu, dia udah siap-siap mempercantik dirinya. Waktu Ramadan dia bilang ke salah satu pendereknya, aku nanti malam mau pergi keluar. Padahal selama bertahun-tahun pendereknya tahu Hubabah itu nggak pernah keluar sama sekali. Gaweane ning omah wiridan. Lagi meh metu, acara apa? Hanya dia sholat dipercepat itu. Sholat malamnya biasanya tengah malam dipercepat. Dia dandan dengan cantik. Semakin heran dan bingung itu pendereknya. Ini Hubabah mau kemana? Hubabah itu panggilan untuk Habib, kalau laki-laki nah Habib. Ya. Kalau Syarif, kalau perempuan Hubabah. Hubabah mau kemana? Nanti saya ada yang jemput. Ternyata beneran, beliau rebahan, zikir, terus pesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan ajaran Kanjeng Nabi, selalu menguatkan batin dengan Rasulullah. Setelah itu beliau meninggal dunia. Sama hal yang dilakukan oleh Imam Ghazali ketika beliau mau meninggal dunia. Sama juga yang dialami oleh Rali Liur dari Madura ketika mau meninggal dunia. Beliau itu tahu kok bisa, ya karena orang-orang seperti ini sudah dekat kepada Allah. Jadi kalau kita sudah dekat sama Allah, itu insya Allah demit kira doyan karo awakmu. Musuh kamu itu bukan bolo meneh, bukan CS ku kata setan itu. Kamu sekarang udah jadi musuhku. Kenapa? Habis sholat subuh wiridan, habis duhur di tengah pojok kampus bukannya mojok ngerumping gelendengi kancane, awakmu malah baca wirid. Terus kemudian wayahe maksiat teman-temanmu, kamu malah deres Quran. Nah, itu hal semacam itu loh, kok kayaknya soalim. Itu bukan soalim. Itu memang jalan untuk mengamankan diri kita di akhir zaman supaya tidak terkena bujuk dan rayu setan. Caranya begitu. Tetapi kalau kamu nggak membentengi dirimu, jebol ya. Jebolnya gimana? Ya lama kelamaan kamu semakin meninggalkan kebaikan dan ketakwaan. Lama kelamaan akhirnya jauh. Saya itu kebetulan ketua alumni teman-teman saya di Jogja. Itu banyak alumni yang sambat ke saya gini, Kang, saya itu kok haus dan pengen mendekat kepada orang-orang soleh, pengen daerah ikut kajian wiridan bareng, tapi saya malu. Kenapa malu? Semenjak lulus dari pondok sudah 3 tahun ini saya nggak pernah maulidan, saya nggak pernah tahlilan, apalagi ziarah kubur. Dia datang ke rumah saya pakai celana yang sobek-sobek, rambutnya gondrong,
tahu kaos, padahal dia dulu santri ngaji. Saya bilang, ya kalau kita merasa kotor, dekatilah mata air, jangan malah menjauhi mata air. Ini pelajaran kenapa? Karena dia dulu merasa bosen. Aku wis apal, wis biasa tahlilan, klotok tahlilan. Ada acara tahlilan udah biasa, bosen saya. Ada acara ziarah-ziarah, biasa. Tawasul aja saya hafal. Ya karena merasa seperti ini, lama kelamaan setan masuk. Wis bener awakmu terus ki wae. Awakmu wis hafal, wis bosen. Pemene ngaji wis hafal iso kitab kuning wae sipil. Wis ora usah ngaji wae lah. Ketika kamu punya setitik niat seperti itu, ditunggangi oleh setan, semakin lancar setan untuk menjerumuskan kamu. Halus itu. Orang mukmin saja bisa digoda, apalagi kita. Orang yang bertakwa sekelas kiai saja bisa digoda, apalagi kita. Itu makanya kita harus selalu berdoa seperti Syekh Abu Bakar bin Saleh mengajarkan doa, Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka, Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Apa artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku takut kepadamu dan aku takut kepada orang yang takut kepadamu, dan aku juga takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Ya Allah, dengan kebenaran orang yang takut kepadamu, selamatkanlah aku dari orang-orang yang tidak takut kepadamu. Itu doanya. Itu manjur, insya Allah kamu akan diselamatkan. Karena di dunia ini akhir zaman semakin banyak orang-orang yang tidak takut kepada Allah dan Rasulullah. Seperti itu. Ngeri pokoknya kalau bahas masalah pergaulan di luar itu. Faminha, dan iku setengah saking karomat ma utawi karomat hukia yang cerita akan apa karomat. Analison rupane cerita analison sak temene maling. Iku dakhala manjing sapa maling baita Rabi'ah al-Adawiyati, manjing ing omahe Rabi'ah al-Adawiyah. Wa yalan hale utawi Rabi'ah al-Adawiyah iku naima turu apa Rabi'ah. Fajama'a mongko mengumpulkan sapa maling amti'atal baiti ing pira-pira bandane omah. Nah, tahu suatu hari ada maling masuk ke rumahnya Rabi'ah. Nah, Rabi'ah lagi tidur. Wah, mumpung lagi tidur tak sikat ini barang-barangnya. Wa hammalan nejo sapa maling bil khuruji kelawan metu minal babi saking metu saking lawang. Fakhofa mongko ilang alaihi ngatasi maling apa sing ilang albabu lawang. Ketika dia sudah mengumpulkan barang-barang TV sak kulkase disikat, tiba-tiba dia mau keluar, bingung, lawangnya kok hilang ya? Gak ada pintunya, hilang tiba-tiba. Faqa'ada mongko lungguh sapa maling yang tandiru hale apa namanya menunggu sapa maling albaba ing lawang. Wa idan lan ing dalam dumadaan lungguh hatifun utawi swara tanpa rupa. Makanya telepon itu disebut dengan hatif. Telepon bahasa Arabnya salah satunya adalah hatif, suara tanpa rupa. Hatif itu sebenarnya istilah untuk dunia tasawuf. Kayak ketika Nabi Musa tiba-tiba mendengar suaranya Gusti Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Di situ ada hatif dan membuat gunung hancur karena tidak kuat melihat dan mendengar dari Gusti Allah. Nah, hatif itu suara tanpa rupa. Itu sering dialami oleh para wali. Sering cerita punya karomah-karomah yang tiba-tiba ada hatif, ada suara tanpa rupa, disuruh sholat, disuruh melakukan ketaatan. Sini. Begini, duduk mas, duduk.
Benar ya? Jadi itu hatif, suara tanpa rupa. Kuyakulu ngucap apa hatif rupane ngucap ing dok nyeleono sira asyaba ing dodote sira asyaba ing dodot. Iklan sebentar. Sampai mana tadi itu? Wa akhrajalan wa akhraja lan itu situ apa tulisnya? Do asyaba wakhruj lan metu sira minal saking lawang. Mas Re, ini VR diambil aja Mas. Gue ngaji. Wa khruj lan metu sira minal babi saking lawang. Fawadu'a mongko nuli nyelehake sapa maling asyaba ing pakaian. Fadhahara mongko pertela lahu maring maling lisun apa sing pertela albabul lawang. Jadi ketika itu tiba-tiba ada suara tanpa rupa yang ngomong, kamu taruh bajumu, lepas semua bajumu, taruh bajumu, nanti pintu itu akan muncul. Maka kemudian dia meletakkan bajunya dan betul pintu itu langsung kelihatan. Fa'alima mongko weruh sapa lisun hu ing bab summa akhoda nuling ngalap sapa lisun asyaba ing pakaian. Lalu karena itu dia ngerti, oh pintunya di situ, oke tak titeni. Nah, lalu dia pakai bajunya lagi, diambil bajunya. Fa khafa mongko ilang alaihi ngatasi lisun apa sing ilang albabul lawang. Fa wada'aha mongko nyelehake sapa lisun ha ing siap. Fa dhara mongko pertela lahu maring lisun apa sing pertela albabul lawang. Fa akhodaha mongko ngalap sapa lisun ha ing siap. Fa khafa mongko nuli ilang apa bab. Wa hakada kaya mengkono-mengkono muncul dan hilangnya pintu salah samarratin kelawan 3 kali au aksara utawa luwih. Fanada mongko ngundang-undang hu ing lisun sapa alhatiwu swara tanpa rupa. Jadi dia dikerjai itu akhirnya. Ketika sudah tahu pintunya di situ, oke. Terus dia ngambil lagi bajunya. Ketika diambil pintunya hilang lagi. Ditaruh lagi bajunya, muncul lagi pintunya. Begitu terus sampai 3 kali bahkan lebih. Baru dia langsung mendapat suara, dipanggil sama si hatif suara itu. Ingkanat lamun ono sapa Rabi'atu Rabi'ah iku kot namat teman-teman wis turu sapa Rabi'ah. Fal habibu mongko utawi kekasih iku layanamu ora turu. Wala ta'khudu lan ora ngalap hu ing al habib apa sinatun ngantuk wala naumun lan ora turu. Fawadhu al nuli nyelehake sapa maling asyaba ing pakaian wa kharaja lan metu sapa maling minal babi saking lawang.
Jadi dia disuruh meletakkan pakaian terus dikasih tahu sama si Hatib, kalau Robi'ah tidur maka kekasihnya itu jelas gak tidur dan dia tidak akan ngantuk dan juga tidak akan tidur. Gila langsung, kamu ibaratnya ada suara lagi di kamar mandi, ya. Tiba-tiba ada suara baru naik kamu sih melayu. Oh dembit itu ya. Itu kayak Syekh Abdul Qadir Jailani juga dulu begitu, tetapi konteksnya itu ngodok. Waktu itu Syekh Abdul Qadir lagi mau tahajud di tengah malam, tiba-tiba ada suara tanpa mengatakan, telah aku halalkan apa yang selama ini diharamkan kepadamu. Ya karena Syekh Abdul Qadir itu beliau jadi wali itu bukan wali karbitan, jadi dia ngerti, wah ini setan ini, nggak mungkin kalau Allah itu menghalalkan apa yang sudah diharamkan. Tapi kalau kamu jadi wali karbitan, dia ngomong ya awakmu ora usah sembahyang saiki, awakmu nek pengen sembahyang tinggal merem bayang ke Ka'bah. Oh nggih siap, matur suwun. Kok ora keten wae. Itu kamu kalau jadi wali karbitan. Maka dari itu kalau jadi wali jangan karbitan. Ya caranya gimana? Ya ngaji dulu. Oh ngaji, ukur dulu jen wae sering bolos jadi wali. Ya gak bisa, itu harus melalui step-step tertentu terlebih dahulu. Jadi Robi al-Adawiyah itu punya beberapa keistimewaan, di antaranya adalah beliau bisa menghentikan pencuri untuk mencuri barang-barang yang ada di rumahnya, pintunya hilang. Itu sama kayak cerita karomah-karomah para kiai yang beliau pernah mengamalkan sebuah wirid-wirid tertentu. Itu sama juga cerita dulu ada yang pernah maling dulu ya, tahun berapa itu saya diceritain oleh paman saya itu tahun 90-an kalau nggak salah, itu ada maling mau nyolong sanyo. Ngerti sanyo? Sanyo itu penyedot air, itu pompa air. Nah karena si yang punya rumah itu santrinya si kiai, salah satu kiai lah, nggak saya sebut namanya, itu dia dikasih wiridan untuk membentengi rumahnya biar nggak dimalingi. Ya dia amalkan dan dia yakin. Akhirnya malingnya beneran, setelah gondol sanyo dia itu nggak bisa keluar rumah, dempis ning pojokan sampai subuh. Ketika bangun yang punya rumah kaget, loh ngopo iki wong. Akhirnya ditangkap. Hanya setelah diinterogasi, kenapa kamu maling tapi kok nggak kabur? Saya nggak bisa kabur pak. Loh kenapa nggak bisa kabur? Pintunya kelihatan dari tadi. Itu nyata, itu ada. Bahkan saya dulu pernah, ini cerita ya, betapa kekuatan keyakinan disertai dengan benar-benar ngelakoni tenanan itu bisa menghasilkan sebuah efek yang sangat luar biasa. Saya dulu, ini cerita aja, saya dulu waktu mondok itu uang saya dicuri sama teman. Waktu itu jumlahnya sangat banyak, kena gomangan patang ulang. Dan nyolongnya gimana? Dia mengambil ATM saya waktu saya lagi sakit, tak suruh beli bubur ayam. Dia beli bubur ayam, ngambil uang, passwordnya tak kasih. Ternyata dihafalin tuh sama bocah. Dan dulu di pondok saya itu lemari ini koyo kandang manuk, nggak ada kunci yang representatif lah. Jadi ya kuncinya udah paku ditaruh aja lah. Dia itu ngambil, terus diambil uangnya, dikembalikan sesuai tempatnya lagi tanpa saya tahu. Tahu-tahu duit saya kan dicek sama orang tua. Dulu kok pengeluarannya melebihi dari anggaran bulanan ini. Dikira saya melakukan penyelewengan. Ini saya cek, oh iya ternyata ada yang pakai uang di luar saya, berarti ada pihak kedua ini. Hilang. Karena bingung waktu itu, saya mendatangi kiai saya waktu itu, Mbah Kiai Abdul Qadir namanya, sudah sedo beliau. Saya datang ke rumahnya karena beliau tinggal jauh dari pondok.
Beliau tinggal di lingkungan desa tapi ngajar di pondok. Waktu itu saya datang, Mbah Yai lagi nyeseti bambu sambil pakai kaos putih, sarungan ketui, masih ingat. Saya datang, Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Apa le? Niki Yai kula ajeng matur wae. Beliau masuk. Saya ngomong, Yai saya baru kehilangan uang sekian. Lu kok gede banget? Nggih niku tiang artane tiang sepah, Yai. Oh ya, saya delok. Beliau ke dalam. Terus setelah selesai saya dikasih amalan wirid. Ya. Ini bukan saya gimana, saya cuma cerita bahwa saya keyakinan dan kita benar-benar melakukan itu akan membuahkan hasil. Saya dikasih wirid sama Kiai Abdul Qadir, kata beliau, sak durunge awakmu ana 40 dina kuwi bocah sing njupuk duitmu bakal ngaku. Awalnya saya ragu, mosok sih hebat banget ini amalan. Hanya saya udahlah, saya ta'zim sam'an wa ta'atan sama Mbah Yai. Nggih Mbah, kula tampi niki saya lakoni 1 bulan itu enggak ada malah. Nah tiba-tiba waktu itu habis ngaji dari dalamnya Gus Solah waktu itu tiba-tiba teman saya mendatangi saya, terus ngobrol kan, aku main ngomong karo awakmu, ya ngomong wae, enggak ingin ngomong berdua aja, ada apa emangnya, nanti aja tak sampaikan. Dia ngajak ke pojok deket sawah, terus dia ngaku, aku sing jupuk duitmu. Dia kok iso? Kowe guyon ora? Enggak, saya serius ini. Tenane, iya tenang. Pengen ngaplok waktu itu rasanya. Tapi karena saya sabar, wis alhamdulillah dia mau ngaku. Akhirnya ya wis, tak tanya, kenapa kamu ngaku? Kan nggak ada yang tahu kamu nyuri, nggak ada CCTV antara kamu dan Gusti Allah aja yang tahu. Nggak tahu, setiap malam itu saya kayak dihantui, saya nggak bisa tidur. Hanya daripada saya semakin kayak stres karena tiap malam nggak bisa tidur, saya punya inisiatif, saya pengen minta maaf aja ke ente. Ya udah, saya minta maaf, nggak tahu saya mau digebukin ente, mau diapain, mau dipermalukan, saya udah pasrah. Saya nggak akan mempermalukan kamu, ngapain, nggak penting bagi saya. Saya cuma minta uang saya dikembalikan. Ya singkat cerita dia mengembalikan uang itu. Jadi ini betapa kekuatan wiridan, kekuatan keyakinan. Kalau kita dapat wiridan itu benar-benar dilakoni. Karena apa? Ya karena wiridan apalagi yang bersanad, kita diajari doa-doa tertentu oleh guru-guru kita yang soleh, itu nyambung seperti itu. Nah, maka dari itu cerita kayak Robi Al-Adawiyah punya karomah yang tiba-tiba maling itu kehilangan pintu ketika nyolong barangnya, ya itu bukan hal yang mustahil. Sering terjadi itu di kalangan kita itu. Mungkin karena kita nggak tahu aja lah. Itu salah satu tadi cerita yaitu untuk memperkuat ya. Itu kita aja yang orang kotor aja doa itu dijawab sama Allah. Apalagi ketika kita sudah dekat, benar-benar dekat, apalagi kayak Robi Al-Adawiyah, orang soleh luar biasa, kok dijalui dongo, dijalui ridho, wah itu dongone cespleng itu. Maka dari itu yang punya orang tua jangan lupa kalau besok ini mau pulang, sebelum berangkat ke pondok, sebelum berangkat ke Jogja, kamu sediain air, disodorkan ke bapak sama ibu. Matur Pak Bu, nyuwun tulung disuwuk niki banyune. Lele aku ora tau mondok, ora nyuwuk, ora ngerti. Wis kula nyuwun mawon didongoke terus ditutup kawe Fatihah terus disebul toyone. Dah gitu, kamu kalau istiqomah minta seperti itu dongo yang sangat mustajab Mas. Dilalah nanti Mbak Mas, langkahmu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dulu ketika mau ujian sekecil apapun saya ngabari orang tua, Pak Bu saya mau ujian, saya mau apa, entah mau ngisi seminar, sampai sekarang pun saya masih WA ke orang tua kadang. Ini mau ada acara ini tolong didoakan biar lancar. Kenapa? Doa orang tua itu mandine luar biasa. Itu bisa mengetok pintu-pintu langit tanpa dihalangi oleh apapun. Asal kamu mintanya ikhlas. Kalau orang tua jelas ikhlas mendoakan kamu, gak mungkin gak ikhlas.
Tapi kalau kita kadang nggak ikhlas mintanya, itu. Nah, makanya ini mumpung Lebaran, bentar lagi pulang minta maaf sama orang tua, terus kalau mau berangkat minta disuwuk, disebul, ya, biar cespleng. Itu barokah yang sangat luar biasa. Wong sama kiai aja kita mau minta doa, kok sama orang tua kita gengsi mau minta doa. Itu. Wa kanat ono sapa almar'atu wong wadon as-sholihatu kang sholihah iku ida waqa'an nalikane merkoleh sapa merkoleh ai hasola tegese merkoleh minha saking almar'ah sholihah apa sing merkoleh zalatun keluputan ai khata'un tegese keluputan fil mantiki dalam pengucapan awil fi'li utawa penggawean fi zaujiyah ing dalam bojo lanange almar'ah nadimat getun mongko getun atau menyesal sapa almar'ah sholihah dikasri dali kelawan ngasro huruf dal wa tabat lan tobat sapa almar'ah sholihah halan ing dalam sanalika ai bisuratin tegese kelawan cepet was tak tofat lan amreh kawelasan sopo imro'ah ai tolabat tegese meminta sopo imro'ah ridohu ing ridhone bojo lanang ai azzauji ridho zauji tegese ridhone bojo lanang bit talat tufi kelawan melasi wa tabkilan nangis sapa almar'ah sholihah ai hadil mar'ah tegese iki lawang wadon ayyaman ing dalam pira-pira dina adidatan kang wilangan apa ayyam khaufan krana wedi min iqabillahi saking siksane Gusti Allah Ta'ala kang maulur sapa Allah ala zallati rono le keluputane almar'ah sholihah wa ngucap sapa almar'ah aitil kalmar'atu tegese mengkono-mengkono wadon li zaujiyah maring bojo lanang almar'ah ida ro'atsu ing dalem tatkala ningali hu sapa almar'ahu ing bojo lanang mahmuman hale susah ai mahzuna tegese sedih ing kana lamun ana apa ihtimamuki kesusahane sira ai iktinamuki tegese kesusahane sira wadon iku li amril akhirah krana perkara akhirat fatuba mongko utawi bejo banget ai al aisyu tegese urip atau ibu kang bagus awil khairu utawa bagus al kasiru kang akeh iku laki maring sira wadon wa ing kana nan lamun ana wa ing kana lan lamun ana apa kesusahane sira ai ihtimamuka tegese kesusahane sira li am iku li amri dunya krana perkara donya fana mongko utawi ingsun iku lanu kallifuka ora merdi-merdi tidak membebani sapa ingsun ka ing sira ma ing perkara la takdiru kang ora kuwasa apa sira alaihi ing atase ma. Jadi di sini dikatakan bahwasanya seandainya seorang perempuan soleh ketika dia melakukan kesalahan entah karena ucapannya atau perangainya atau perbuatannya dan dia menangis
berhari-hari karena dia takut akan siksa yang akan Allah berikan kepadanya sebab kesalahannya dia. Dan dia mengucapkan, dia berkata kepada suaminya, ya, jika dia melihat suaminya itu dia selalu sedih, dia selalu sedih dan dia selalu ingat. Nah, jika kesedihannya itu karena perkara akhirat, ya, bukan karena perkara dunia, dan dia mengucapkan benar-benar penyesalan, dan dia menyesal telah melakukan kesalahan kepada suaminya, dan dia bertobat langsung, dan dia meminta dengan melas ridho kepada suaminya, maka itu kamu akan benar-benar mendapatkan kenikmatan dan barokah di kehidupanmu. Jika itu kamu memang benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Ada suatu cerita, ini cerita dari Ustadzah Halimah. Itu Ustadzah Halimah itu bukunya bagus-bagus mbak-mbak. Kalau pengen baca soal perkara akhlak, budi pekerti tentang seorang wanita muslimah itu harus bagaimana, itu saya rekomendasikan baca buku-bukunya Ustadzah Halimah. Ustadzah Halimah itu punya buku, judulnya Muhasabah Cinta. Muhasabah Cinta itu di situ isinya pesan-pesan Ustadzah Halimah kepada orang-orang yang mau menikah. Nah, buku Muhasabah Cinta itu dia tulis khusus untuk keponakannya yang juga sekaligus asisten pribadinya yang waktu itu mau menikah. Jadi supirnya kemana-mana. Di situ dia nulis gini, bahwasanya kesolehan kita sebagai wanita, kita mengabdi kepada suami, itu akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang sangat luar biasa. Ada suatu cerita, itu kalau nggak salah cerita dari orang tuanya Ustadzah Halimah atau pamannya atau siapa, masuk family-nya gitu. Waktu itu si kakeknya atau bapaknya saya lupa, itu sudah pikun, sudah hilang ingatan, nggak sadar. Nah, waktu itu istrinya itu baru pulang dari rumah sakit, sudah meninggal, jenazahnya dibawa pulang pakai ambulan. Selama hidupnya si istri ini selalu melayani suami dengan pelayanan terbaik, selalu memandang suami dengan pandangan penuh dengan ketakziman. Walaupun suaminya itu yo ning jowo ki sebagai wong kecil lah, bukan wong besar, bukan siapa-siapa, tetapi si istrinya itu selalu memandang suaminya dengan pandangan ketakziman, dengan penuh kehormatan. Dia sampai nggak berani ngomong benar-benar nek corone dikandani terus jenggelek, itu bahasanya apa bahasa Indonesia, ngeyel lah, nggak pernah. Nah, si istrinya itu meninggal dulu si suami udah pikun Alzheimer, nggak ngerti, nggak ingat, sama cucunya aja nggak ingat, sama anaknya juga nggak ingat, apalagi sama istrinya. Dan suatu hari ketika jenazah itu datang di pintu rumah, yang tadinya si suaminya lagi main muter-muter, gak ingat kalau ada yang meninggal, begitu turun dari ambulan, jenazahnya ditaruh di rumah, dibuka kelambu wajahnya, suaminya itu tiba-tiba langsung sadar, ingat bahwasanya itu istrinya. Langsung dia ngomong gini, ya Allah, saya ingat ini istri saya melayani saya sepanjang hidupnya dan saya ridho sama dia, ya Allah. Habis itu ditutup lagi kelambunya, habis itu lupa lagi. Sampai si suaminya berkali-kali bolak-balik tanya, siapa sih yang meninggal? Siapa sih yang meninggal? Tapi barusan dia ngomong dia ridho dengan suaminya. Apa pelajaran di sini? Bahwasanya kesolehan yang dilakukan oleh istrinya tersebut membuat suaminya itu bisa mengucapkan kalimat yang akan mengantarkan dia kepada surga. Apa itu? Suaminya ridho,
dengan dirinya. Dia sudah meninggal dan dia diridhoni kepergiannya oleh suami. Apakah itu penting-penting, Pak? Kalau kamu sepanjang hidupmu punya suami, kok suamimu ngomong dia nggak ridho dengan kamu, cepet-cepetlah minta maaf. Karena apa? Karena itu membuat tidak cuma suamimu yang marah, malaikat rahmat juga marah sama kamu. Corone malaikat nek jengkel piye awakmu digawe apes. Ya wis sial wae. Entah kapusan wong lah, entah dilalai apa lah. Ada pokoknya. Kenapa? Karena kamu ngeyel dengan suami. Kenapa? Apakah ini karena saya laki-laki kemudian saya mengatakan ini? Enggak. Ini memang ajaran yang sudah ditulis, dinas oleh hadis, oleh Al-Quran. Taat kepada suami hukumnya wajib selagi suami kita tidak mengantarkan kita kepada jalan maksiat. Itu. Makanya saya menyarankan panjenengan mbak-mbak baca bukunya Ustadzah Halimah. Kenapa Ustadzah Halimah podo wedoke? Kalau yang ngomong saya mungkin kamu nggak terima, iya. Pak Johari lanang ngomongnya kaya ngono supaya mendukung legislasi sebagai laki-laki, legitimasinya terdukung di situ. Ya kalau misalkan saya laki-laki, ya saya laki-laki, tetapi legitimasi itu nggak muncul dengan tiba-tiba. Itu saya ngomong begini karena memang itu real ajaran. Kita udah hampir khatam Ukudul Ujen, nggak akan saya bahas lagi dari awal. Cukup di sini sebagai refleksi bersama bahwasanya kehidupan kita setelah menikah, ingatlah wahai para wanita, bahwasanya keridhoanmu setelah kamu menikah itu bukan lagi kedua orang tuamu, tetapi suami. Sementara yang laki-laki keridhoannya itu yang dicari bukan keridhoan istrimu, Mas. Sak cinta-cintane kamu sama bojomu, besok ketika mbokmu kangen karo awakmu, wajib kamu langsung gas mulai. Kenapa? Karena bagi laki-laki ridho yang harus dicari tetap kepada ibunya. Tapi bagi perempuan setelah sudah menikah, ridho yang dicari itu ridhonya suami. Nah, jangan dibalik. Kalau misalnya suamimu kok perhatian sama ibunya, itu memang kewajibannya dia. Kamu nggak boleh cemburu. Misalnya dia membelikan sesuatu untuk ibunya kok terus-terusan, biar itu ketakdiman, kebaktiannya dia sebagai anak kepada orang tuanya. Memang hukum itu masih berlaku. Tapi kalau kamu membelikan sesuatu ke orang tuamu sendiri, kamu harus izin kepada suamimu. Lah itu pakai duit saya sendiri ya Pak, saya kerja. Walaupun itu pakai duit kamu sendiri, mana dalilnya? Buka lagi Ukudul Ujennya. Bab awal itu sudah dibahas. Bagaimana hukum seorang wanita ketika punya penghasilan diri sendiri, mau mengtasarufkan hartanya untuk keluarganya, tetap harus seizin suami. Meskipun suamimu lebih kere misalnya, alhamdulillah min dalik tapi ya, daripada awakmu misalkan, itu nggak boleh, tetap harus harta itu izin suami. Dan nggak boleh cemburu kalau suamimu nukoke kursi nggo ibuke, nukoke baju lebaran dan lain sebagainya. Sadarilah bahwasanya kebaktiannya dia itu, apalagi orang tuanya masih ada, itu nggak lama kok. Apalagi ketika orang tuanya sudah meninggal, itu bagaimana dia akan berbakti kepada orang tuanya, bisa mendoakan. Maka dari itu ketika orang tuanya masih ada, biarkan dia memuaskan dirinya untuk ngabekti kepada kedua orang tua. Hal semacam ini sering disalahpahami ketika dalam hubungan pernikahan. Maka dari itu saya pesan, dicatat baik-baik ini, ridhonya istri besok ketika sudah menikah yang dicari itu bukan ridho kedua orang tuanya, tetapi ridho suami. Maka dari itu di sini diceritakan kok ada seorang wanita soleha, dia melakukan kesalahan, maka cepat-cepatlah dia tobat, memelas, minta maaf kepada suaminya, meminta ridho kepada
suaminya. Sehingga malaikat rahmat akhirnya ora sido nesu karo awakmu. Kalau malaikat rahmat sudah nesu be awakmu, ya sudah, ciloko itu urip. Apes biasanya. Nah, maka dari itu saya pesan, ini sudah hampir katam, kita tinggal berapa, cepet banget ini, 1,5 halaman ya. 1,5 halaman itu Jumat, terus Rebo depan itu insya Allah kita katam. Di sebelum selesai pasaran Ramadan ini kita selesai insya Allah ngaji Uqudul-Ujen. Monggo nanti setelah Uqudul-Ujen mau ngaji apa, tetapi saya menyarankan untuk teman-teman mahasiswa itu paling cocok, apalagi yang belum pernah mondok, itu membaca kitab Al-Jawahirul Kalamiyah. Kenapa? Karena di dalamnya itu berisi tentang metode, modelnya itu metodenya tanya jawab tentang apa, kenapa kita harus percaya sama Allah. Lalu kemudian kitab-kitab sebelum Al-Quran itu bagaimana cara kita mengimaninya. Apakah Injil, Zabur, Taurat yang ada sekarang yang dimaksud dengan kepercayaan kita harus kepada kitab-kitab itu, apakah sama Injil sekarang dengan Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran? Apakah sama Taurat yang dimaksud oleh Al-Quran dengan Taurat sekarang? Bagaimana orang Nasrani itu kita pahami sebagai musuh atau sebagai kawan? Nah, itu hal semacam itu harus dipahami. Tetapi nanti saya selipkan cara pandang yang inklusif supaya awakmu biar ketika melihat orang yang non muslim ora sengit. Nanti kalau saya ngajar model eksklusif itu nanti ketemu wong kalungan saleh di antemi nanti. ya jangan sampai seperti itu. Nanti insyaallah kalau saya merekomendasikan kitab Al-Jawahirul Kalamiyah supaya paham tentang akidah dasar. Syukur-syukur bisa ngerti dalilnya. Nanti kalau itu Jawahirul Kalamiyah selesai, nanti kita ngaji Umul Barohin. Kenapa saya menekankan akidah? Karena akidah lebih penting dari akhlak. Kalau akidah kita keliru, otomatis kalau kata Ibnu Sholah di dalam kitabnya Kifayatul Awam, wudhu kita itu nggak sah, sholat kita nggak sah kalau akidah kita keliru. Jadi nanti insya Allah kita menekankan lebih ke arah akidah supaya panjenengan yang mahasiswa biar ketemu wong sing ngeyelan ora percaya karo pangeran itu nggak katut, malah bisa membalikan jawaban mereka. Kayak misalnya alam semesta ini nggak ada penciptanya, ngapain harus ada pencipta? Apa buktinya? Wah yo ketemu wong model kaya ngono ngeluh gitu. Ya. Jadi insyaallah kita akan ngaji babagan akidah supaya biar ya jenengan kalau ketemu orang-orang ateis itu setidaknya biar kuat gitu, enggak keikut. Karena saya lihat di UIN masih mending. Di UGM itu teman-teman saya dulu enggak percaya Tuhan itu enggak cuman kaulan tapi juga fi'lan. Dia enggak sholat, KTP-nya Islam, dia tinggalnya dekat pesantren lagi. Ada yang seperti itu. Saya punya teman. Jadi kalau di warung kopi yang didebatkan hanya tentang Tuhan itu ada atau tidak, alam semesta ini kalau bahasa akidahnya itu qadim atau hadis, anyar opo ora, nah itu perdebatan yang sudah selesai sebenarnya, karena sudah diselesaikan oleh para ulama mutakallimin. Tetapi panjenengan perlu tahu supaya ketika orang-orang seperti itu tuh bisa menjawab setidaknya, minimal itu nggak katut lah. Nanti kalau nggak ngerti, oh iya bener awakmu ya, aku rasa sembahyang wae kok ya. Nah, itu repot nanti ya. Seperti itu. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.